Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat soal dan juga kunci jawaban untuk nantinya bisa digunakan pada ujian melalui digital. Sebelumnya di sini saya sudah, mem-package PAT-CBT yang isinya itu ada update khusus untuk Microsoft Office, terus ada kunci jawaban, serta ada template dari soalnya, ya. Oke, sebelum dimulai, ya, alangkah baiknya kita ekstrak terlebih dahulu, package yang ada PAT-CBT ini. Caranya yaitu dengan klik kanan, lalu klik Extract All, atau bisa pilih Extract Files, ya, yang ini. Nah, langsung aja oke. Setelah itu nanti bakalan masuk atau ada folder seperti ini. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke folder PAT-CBT yang sudah diekstrak ini. Nah, di sini sudah ada template Word atau soal, kunci jawaban yang berupa Microsoft Excel, serta ada update untuk Microsoft Office. Sebelum masuk ke template Word ini, Bapak Ibu wajibkan mungkin ya lebih tepatnya dicoba untuk update terlebih dahulu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu masuk ke template Word ini tanpa update, bisa saja template Word itu tidak bekerja atau makronya itu tidak akan ada ya. Nih, kita akan coba. Kalau misalkan sudah diupdate, Word-nya itu otomatis bakal seperti ini. Nah, seperti ini Word-nya. Ya, sudah ada makro-makronya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masuk dan Word-nya itu masih tampilan Word pada umumnya seperti biasa, seperti ini. Nah, seperti ini atasnya. Itu coba untuk update terlebih dahulu dengan cara klik ke sini, masuk ke folder ini, lalu pilih yang Run as Admin. Nah, setelah itu klik kanan, lalu pilih Run as Administrator ya, atau jalankan menggunakan administrator. Setelah itu, Bapak Ibu akan masuk ke yang namanya CMD, Command Prompt. Itu cukup sebentar, mungkin bisa dibilang 1 atau 2 detik bakal muncul command prompt, habis itu bakal hilang lagi. Nah, kalau sudah hilang, langsung aja Bapak Ibu masuk ke Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Masuk ke Microsoft Word. Nah, di sini Bapak Ibu pilih ke bagian akun ya, ke bagian akun. Nah, di sini ada pembaruan Office dan Microsoft 365. Kalau versi bahasa Inggrisnya mungkin update Office and Microsoft 365 ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, karena punya saya udah terupdate, nanti bakalan ada pilihan update Office dan Microsoft 365. Silahkan Bapak Ibu update. Setelah update tunggu hingga beberapa saat, mungkin bisa dibilang agak cukup lama, sampai misalkan sudah beres update, nanti Bapak Ibu tinggal pilih disable update atau nonaktifkan update-nya ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal di-close aja, lalu Bapak Ibu bisa masuk ke template Word. Nah, di template Word ini ada beberapa kasus ya, seperti kemarin ada laptop yang mungkin tidak perlu update. Nah, tidak perlu update, tiba-tiba sudah bisa menggunakan makro dari template Word yang saya kasih ini, ya. Jadi kalau misalkan pada saat masuk tampilannya tidak seperti ini, ya tolong untuk update terlebih dahulu dengan cara yang seperti tadi. Kalau sudah update, maka Bapak Ibu tinggal langsung membuat atau menuliskan soal yang ada di template ini, ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sebelum masuk ke publish atau terbitkan yang ini, ya Bapak Ibu harus mengatur akun terlebih dahulu, ya. Atau kalau misalkan menggunakan versi bahasa Inggris Microsoft Word-nya, itu nanti akan ada di sebelah sini dengan tulisan manage account. Nah, silakan Bapak Ibu untuk masuk terlebih dahulu. Pastikan di bagian sininya itu
dihapus dulu. Kalau misalkan ada isinya seperti ini, silakan hapus terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ada atau benar-benar kosong, nah seperti ini, Bapak Ibu langsung masuk ke yang namanya baru atau new ya. New. Nah, di sini ada blog. Pilih penyedia blog Anda. Pastikan Bapak Ibu memilih bagian yang WordPress ya. Jangan pilih blog SharePoint, Telegram Community, Typepad atau lainnya, tapi pilih yang WordPress. Nah, setelah itu klik next atau berikutnya. Nah, di sini ada URL postingan blog ya. Terus ada nama pengguna, ada kata sandi juga. Nah, terus diisi apa? Nah, untuk pengisiannya nanti bakal saya share juga URL postingan blog, nama pengguna sama kata sandinya. Ini sama semua, tidak ada yang beda-beda ya. Sebentar. Oke. Nah, untuk URL-nya ini nanti akan saya kirimkan juga mulai dari URL, terus nama pengguna atau username serta password atau kata sandinya. Nah, caranya yang pertama ini hapus terlebih dahulu. Dihapus, lalu masuk ke bagian ini. Tinggal copy paste aja. Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, setelah itu di bagian nama pengguna juga sama. Ctrl C, lalu Ctrl V, dan kata sandinya juga sama. Select all, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, sebelum klik OK, pastikan Bapak Ibu centang dulu atau checklist dulu ingat kata sandi. Ya, ingat kata sandi di checklist. Setelah itu baru klik OK. Tunggu. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, tinggal klik OK saja. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal tutup saja. Nah, setelah misalkan Bapak Ibu sudah menulis soalnya, misalkan sampai 40 ya, 40 soal atau 35 soal, Bapak Ibu bisa langsung klik terbitkan ini ya, agar nantinya si soal ini itu bisa masuk ke server CBT-nya, sehingga nanti pada saat pengerjaan itu admin tidak akan bingung lagi untuk mencari soal ya. Jadi pastikan sudah sudah dipublish atau diterbitkan, diupload ya. Nah, lalu bagaimana ini cuma ada 5 soal nih, terus bagaimana caranya kita untuk, menduplikasi soalnya sampai 40? Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal select aja seperti ini dengan klik kiri ya, pakai mouse klik kiri, tahan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Ctrl C ya, Ctrl C, lalu klik di bawahnya sini, seperti biasa, Ctrl V. Nah, nanti akan otomatis nomornya itu 6, lalu selanjutnya 7, selanjutnya 8, 9, 10, dan seterusnya. Terus aja seperti itu hingga soalnya sesuaikan sama mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ya. Nah, setelah selesai, pastikan untuk di-save ya. Dengan cara apa? Ctrl S. Tapi bagaimana kalau misalkan saya mengampu 2 mata pelajaran, misalkan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, misal. Nah, pastikan di bagian judul postingan ini tulis dulu mata pelajaran yang pertama. Misalkan saya itu bahasa Inggris, being ya, soal being. Nah, lalu kita ke file, lalu kita pilih simpan sebagai atau kalau bahasa Inggrisnya itu save as ya. Di save as, lalu kita pilih mau di dokumen mana ya disimpannya. Misal punya saya di sini. Saya kasih nama soal being. Klik simpan atau enter, sudah ya. Nanti di sini ada soal being. Lalu misalkan saya sudah selesai nih ya. Misalkan bahasa Inggris saya sudah selesai soalnya, terus tinggal soal bahasa Indonesia. Sama, lakukan hal yang sama, pastikan judul postingannya itu soal BIN ya. Soal BIN, lalu klik file sama seperti tadi simpan sebagai ya, pilih di PATCBT lalu tinggal ganti nama filenya menjadi soal BIN, lalu klik simpan. Nah, tolong pastikan ketika nanti Bapak Ibu sudah terbitkan atau publish ya, berikan saya kode atau judul postingannya. Ya, jadi misalkan nanti kirim WA ke saya via WhatsApp, japri saja. Misalkan ini saya sudah kirim dengan judul postingannya itu soal BIN. Ya. Pastikan spasi itu harus
betul, ya, jangan sampai salah. Misalkan nanti Bapak Ibu soalnya B-in seperti ini, disatuin, ya. Nah, kirim ke sayanya juga harus disatuin. Tapi kalau misalkan tidak, ya dipisah seperti ini, kirim ke sayanya juga harus dipisah, ya, agar nanti, saya bisa ngecek langsung lewat servernya, seperti itu, ya. Nah, mungkin sudah paham untuk template dari soal ini, ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk menggunakan kunci jawaban. Kunci jawaban ini cukup simpel banget. Bapak Ibu tidak perlu update dan lain sebagainya, nggak perlu repot-repot. Bapak Ibu tinggal klik aja kunci jawaban ini. Nah, di sini sudah ada template-nya, nomor, kunci, dan skor. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja, misalkan sampai 40, ya Bapak Ibu tinggal terus drag aja sampai misalkan 40 soal, misalkan tuh ya. Misalkan udah sampai 40 nih. Lalu Bapak Ibu tinggal ketikkan saja kunci-kuncinya. Misalkan ini E, terus A, B, C, D, terus ini misalkan A lagi, terus ini B, terus ini E, D, C. Nah, untuk skornya itu mungkin menyesuaikan ya, menyesuaikan saja sesuai kesepakatan. Kalau misalkan 40 soal berarti satu soal itu akan diberi skor atau poin misalkan 2 ya. Karena di sini ada 10 soal, saya anggap 10 soal aja misalkan. Terus agar PG-nya 100 ya mungkin 10, 10, 10, 10, 10 samain aja ya. Sampai beres, sampai ke misalkan 40 nih, 2 2 2 2 2 misalkan seperti itu ya. Lalu setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan Excel-nya itu ke WhatsApp saya, biar nanti saya bisa, ngecek atau nge-copy paste, kunci jawaban Bapak Ibu ke servernya, seperti itu mungkin untuk membuat sebuah kunci jawaban, ya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jikalau ada pertanyaan lebih lanjut ataupun ada sedikit kebingungan, ya, mungkin bisa nanti kita diskusikan pada hari Sabtu, langsung bertemu dengan saya, dengan catatan membawa laptop masing-masing. Ataupun misalkan pada hari Sabtu tidak ada, mungkin Bapak Ibu bisa, japri saya atau WhatsApp saya, ya, eee, untuk informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Selamat mengerjakan atau menulis soal serta kunci jawabannya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.